Para pencinta kerahiman ilahi, di mana saja Anda berada, salam kerahiman ilahi. Kami dari Yosef Ministry, terdiri dari Pastor Yosomar dan grup musik Evata. Biasanya setiap tahun kami melayani novena kerahiman ilahi ke daerah Papua dan Maluku. Tetapi oleh karena tahun 2020 ini dunia dilanda COVID-19 dan adanya kebijakan pemerintah Indonesia tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB, maka kami membuat novena kerahiman ini atas cara yang sangat sederhana. Tema umum kerahiman ilahi untuk tahun 2020 yang ingin kami wartakan adalah Kubawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman ilahi. Menurut pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, novena kerahiman ilahi harus diadakan pada setiap jam 3 sore dan dimulai pada hari Jumat Agung. Tetapi karena perayaan-perayaan besar dan agung dari gereja tidak boleh diganggu, maka kami tempatkan novena kerahiman ilahi hari pertama dan hari yang kedua pada jam 3 subuh. Sekaligus kami ingin berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus pada masa-masa sulitnya. Hari pertama novena ini, kami akan bawa seluruh umat manusia, khususnya para pendosa yang malang, dan membenamkan mereka ke dalam mata air kerahiman ilahi. Bacaan kitab suci akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Pokok permenungan kita adalah Allah yang tidak mematahkan batang bulu yang terkulai dan tidak mematikan sumbu yang berasap. Para pencinta kerahiman ilahi, dimanapun saja Anda berada. Sekarang sudah hampir jam 3 subuh. Saatnya novena hari pertama akan segera dimulai. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa.
Doa pada jam 3, jam kematian Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Yesus, Raja kerahiman, Engkaulah andalanku. Para pencinta kerahiman ilahi dimanapun Anda berada, kita akan membuka novena hari pertama ini. Setelah doa jam 3, doa pada jam kematian Tuhan, kita akan membakar lilin novena hari pertama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal sertamu. Dan sertamu juga. Para pencinta kerahiman Allah, di mana saja Anda berada. Hari ini, hari novena pertama. Dan pada hari novena pertama ini, kita akan membawa seluruh umat manusia. Teristimewa para pendosa yang malang. Kita akan membawa dan membenamkan seluruh umat manusia ini. Secara khusus pendosa-pendosa berat. Kita akan benamkan mereka di dalam mata air kerahiman ilahi. Mengapa? Sebab menurut Santo Paulus, di mana dosa bertambah banyak, justru di situ kelimpahan kasih Allah menjadi semakin bertambah. Itulah kesempatan bagi kita semua para pendosa dan seluruh umat manusia pada hari pertama ini kita bersama-sama datang kepada samudra kerahiman Allah dan kita membenamkan diri di dalamnya supaya kita mendapatkan ampun dari Allah dan menerima kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sadar akan semua kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita mulai novena hari pertama ini dengan memohon ampun dari Allah yang Maha Rahim. Kita minta supaya Allah berpihak kepada kita, orang-orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan yang akan menuntun kita masuk di dalam permenungan hari pertama novena ini. Dan firman Tuhan pada
pagi hari ini kita akan baca dari Injil Santo Yohanes. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pencinta kerahiman ilahi, di mana saja Anda berada, kita akan sekarang coba merenungkan bersama-sama kisah dari Injil yang akan membantu kita mengerti mengapa pada hari pertama ini kita membawa seluruh umat manusia, khususnya pendosa-pendosa malang dan berat, untuk dibenamkan, membenamkan diri di dalam samudera kerahiman Allah itu. Kisah Injil Yohanes tadi mengingatkan saya terutama dari nubuat Yesaya. Yesaya bab 42
ayat 1 sampai 4. Di sana Yesaya itu berkata begini, batang buluh yang patah, batang buluh yang terkulai, tidak dipatahkannya, dan sumbu yang berasap, sumbu yang berkedip-kedip, itu juga tidak dimatikan. Dengan catatan ini, Yesaya bicara tentang Allah. Allah dengan kerahimannya itu tidak mematahkan buluh yang terkulai dan tidak mematikan sumbu yang berasap. Wanita dalam Injil tadi yang ketangkap basah bersinar sama sekali tidak punya tempat berlindung. Namanya ketangkap basah, itu artinya segala-galanya terbuka. Tidak bisa menyangkal, tidak bisa mengatakan tidak, tidak ada sedikit pun perlindungan. Dia itu adalah batang buluh yang terkulai itu. Wanita dalam Injil yang ketangkap basah itu tentu dirundung duka cita yang luar biasa. Rasa malu, rasa yang sama sekali tidak enak, dikerumuni oleh tokoh-tokoh agama. Bahkan di sana hadir pula Hakim Agung, yaitu Yesus, yang dalam Injil tadi kita dengar menulis beberapa kali, membungkuk, menulis di tanah. Dia merasa moralnya hilang sama sekali. Dia tidak berdaya apapun. Dia adalah sumbu yang berasap, tinggal dimatikan. Dia adalah bulu yang terkulai, tinggal dipatahkan dan hidupnya selesai. Tetapi Allah memberi kepadanya harapan. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau." Orang banyak telah siap untuk menghukum perempuan seperti begitu. Menurut hukum Yahudi, mereka harus dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi Tuhan berkata, menantang mereka, "Jika ada dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu pertama kali kepada wanita itu." Tuhan lalu bicara kepada wanita. Setelah mereka tinggal berdua, Tuhan bertanya, "Tidak adakah yang menghukum engkau?" Wanita mengatakan, "Tidak." Tentu dia punya hati takut. Karena apa? Tinggal berdua dengan hakim yang agung. Hakim yang menulis hukum Musa. Hakim yang menerbitkan 10 hukum Allah. Dan salah satu dilanggar oleh wanita ini. Tentu dia gemetar di hadapan Tuhan. Tetapi kata-kata Tuhan menghibur dia. Kata-kata Tuhan menyejukkan hatinya. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Itulah Tuhan kita. Allah yang maha rahim. Allah yang tidak mematahkan bulu yang terkulai. Allah yang tidak mematikan sumbu yang berasap. Bulu yang terkulai dia angkat kembali supaya bulu ini tegak berdiri. Sumbu yang berasap ia mengisi minyak supaya sumbu tidak mati tetapi tetap bernyala. Itulah yang dialami oleh wanita dalam Injil tadi. Bagaimana dengan kita?
Sekarang dunia dilanda wabah corona. Kita hidup di dalam kecemasan. Kita hidup di dalam ketakutan. Kita hidup di dalam kekhawatiran yang luar biasa. Itu di dalam diri kita. Belum lagi kita menyadari pelbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Belum lagi kita merasa malu karena kita dilecehkan, karena kita menderita penyakit yang tidak kita harapkan. Ya, kita berada di dalam masa-masa di mana kita itu seperti bulu yang terkulai dan seperti sumbu yang berasap itu. Pada mulanya kita adalah buluh yang kokoh berdiri. Kepala kita itu tegap tinggi pada tangkai buluh yang amat kuat. Tetapi kokohnya buluh itu, tegapnya kepala dengan dada membusung, itu hanya sementara. Sebelum hujan deras melanda, sebelum badai datang. Setelah hujan deras, setelah badai datang, apa yang terjadi? Bulu yang tadinya tegak berdiri, dengan kepala yang tinggi dan tegap itu, dengan dada yang membusung, setelah ditimpa derasnya hujan, setelah dilanda badai, sekarang buluh itu tertunduk. Buluh itu terkulai. Buluh itu patah. Apa harapan di hati? Kami mengharapkan jari jemari yang akan mengangkat buluh ini. Jari jemari yang tidak mematahkan, tetapi mengangkat buluh itu. Kami mengharapkan sentuhan tangan yang tidak menyakiti, tetapi bahkan menyembuhkan. Pertanyaan kita sebagai penutup dari permenungan ini, adakah tangan-tangan seperti itu? Tangan yang penuh kuasa, tetapi hati sangat lembut. Tangan yang penuh kekuatan, tetapi dengan hati yang amat lunak. Adakah tangan seperti itu? Adakah jari jemari seperti itu? Yang tidak mematahkan, tetapi mengangkat. Yang tidak mematikan, tetapi menyembuhkan? Jawabannya ditulis dalam Injil Yohanes hari ini. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Dan dijawab di dalam Nabi Yesaya, Allah adalah pribadi yang tidak mematahkan buluh yang terkulai dan tidak mematikan sumbu yang berasap. Kepada Allah seperti begitu, kepada Allah yang punya kuasa, kepada Allah yang punya kekuatan, tetapi hatinya lemah lembut, hatinya amat lunak, dan mengerti kerapuhan kita. Kepada Allah yang Maha Rahim itulah kita berharap.
Setelah kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita sekarang akan berdoa novena. Novena hari pertama. Kita membenamkan seluruh umat manusia dan para pendosa-pendosa berat yang malang ke dalam samudra, mata air, kerahiman ilahi. Hari ini, bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Dengan cara ini, Engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa mereka. Ya Yesus yang Maha Rahim, sedari hakikatmu, Engkau mengasihani dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan membiarkan kami menjauh dari hati-Mu. Semuanya ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang kekal, pandanglah seluruh umat manusia dengan mata kerahiman-Mu, khususnya para pendosa yang malang. Tampunglah mereka dalam hati Yesus, Putra-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada para pendosa, sehingga bersama mereka kami dapat memuji kerahiman-Mu sepanjang segala masa. Amin. Para pencinta kerahiman Allah, mari kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang Maha Rahim. Marilah kita berdoa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu
dalam diri putramu Yesus Kristus dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa, sembuhkanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala bentuk kejahatan, dan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, manusia selalu menemukan sumber pengharapan. Bersama-sama, Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, demi sengsara dan kebangkitan Putramu Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, kita sudah melewati hari yang pertama. Besok pada jam 3 subuh kita akan masuk novena hari kedua. Jiwa-jiwa yang kita akan bawa dan benamkan di dalam samudra kerahiman Allah ialah para imam, para religius, biarawan dan biarawati kita. Mereka kita akan doakan, kita akan bawa dan benamkan di dalam mata air kerahiman Allah. Kini saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, dengan berkat Tuhan ini, maka novena kita pada hari yang pertama sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada jam 3 subuh hari Sabtu dengan tema yang kedua, yaitu Amigos para siempre. Mari kita pulang dalam damai Tuhan, sebab novena hari pertama ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.